Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha minan nar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, thumma a'lamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kekuatan dan kesehatan sehingga akhirnya kita bisa menghadirkan diri kita di tempat ini. Tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan mungkin dan tidak akan pernah sampai ke tempat ini. Dan semoga apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, baik itu yang kecil maupun yang besar, dapat kita syukuri dalam hidup kita. Karena sesungguhnya kebahagiaan seseorang juga terletak kepada bagaimana dia mensyukuri nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Dan ini yang banyak tidak dipunyai oleh manusia. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sangat sedikit hamba-hambaku yang mampu menjadi orang-orang yang mensyukuri nikmat yang saya berikan kepadanya. Padahal kalau kita lihat juga di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menambahkan nikmat bagi orang-orang yang mensyukuri nikmatnya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kalian bersyukur, saya akan tambah. Tetapi kalau seandainya kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka itulah kita senantiasa menginginkan agar kita menjadi orang-orang yang mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan bagi kita semua. Tayyib, kalau tidak salah kita sudah sampai kepada ayat yang kelima, dan insyaallah hari ini kita coba untuk mengambil 4 ayat lagi. Kalau sebelumnya 4 ayat, hari ini pun kita akan ambil 4 ayat dalam suratul Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Ayat yang kelima ini adalah ayat yang masih mempunyai hubungan dengan ayat sebelumnya, di mana pada ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menafikan apa yang diperkatakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai keturunan dan anak. Ya, di dalam ayat sebelumnya Allah menafikan dirinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai anak. Karena orang Yahudi itu mengatakan Uzair ibnullah, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, wa qalatin nasara Isa ibnullah. Ya, orang-orang Yahudi senantiasa berkata Uzair itu anak Allah. Sedangkan orang-orang Nasrani senantiasa mengatakan bahwa Al-Masih adalah anak Allah. Tilka qauluhum, itu adalah perkataan mereka yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal suratul Kahfi yang pernah kita sampaikan, Allah sudah menafikan, ya, Allah sudah menafikan bahwa dirinya mempunyai anak.
Dan saya sudah sampaikan bahwasanya salah satu bentuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah tidak mempunyai keturunan. Ketika Allah mempunyai keturunan, malah Allah tidak sempurna dalam masalah itu. Maka dalam akidah Islam itu telah menjelaskan dan menekankan bahwa salah satu bentuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tidak mempunyai keturunan, Allah tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan. Dan itu kita bisa baca di dalam suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka di dalam ayat ini, ayat yang kelima ini, Allah menyatakan malahum bihi min ilmin wala li abaihin. Apa yang diperkatakan oleh orang-orang Yahudi, apa yang diperkatakan oleh orang-orang Nasrani tentang sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mempunyai keturunan ini, malahum bihi min ilmin wala li abaihin. Sebenarnya mereka itu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Apa yang mereka dapatkan adalah hanyalah kila wa qala. Apa artinya kila wa qala? Hanya apa namanya? Memindah-mindahkan perkataan saja. Dia tidak ada ilmu tentang itu. Makanya di dalam Islam itu, ya di dalam Islam khususnya, kalau kita mencoba untuk membaca di dalam Sahihul Bukhari itu ada satu bab. Dan ini adalah bab awal-awal di dalam Sahihul Bukhari. Ada sebuah bab yang menyatakan begini, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu harus ada sebelum seseorang itu mau menyampaikan dan sebelum seseorang itu beramal. Karena kalau seandainya ada orang yang berkata tanpa ilmu dan beramal tanpa ilmu, kira-kira apa yang terjadi? Dia pasti mempunyai berbagai macam inovasi. Ini mempunyai berbagai macam inovasi di dalam agama itu sendiri. Dan inilah yang akhirnya menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Kalau seandainya orang akan berbicara tentang penyakit, biasanya orang kembali kepada siapa? Dokter. Orang kalau rusak kereta, dia kembali kepada siapa? Mekanik. Tetapi ketika berbicara masalah agama, seolah-olah semua manusia boleh berbicara masalah agama. Dan kalau seandainya agama akhirnya diperkatakan oleh orang-orang yang tidak mengerti agama itu sendiri, apa yang terjadi akhirnya? Rusak. Akhirnya rusak agama tersebut. Memberikan pendapat tentang agama sesuai dengan hawa nafsunya saja, bukan dengan ilmu, tetapi sesuai dengan hawa nafsunya. Dan ini sebenarnya yang tidak diinginkan oleh Islam. Karena Islam adalah agama ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu harus ada sebelum seseorang itu berkata dan sebelum orang itu beramal. Orang yang berkata-kata tanpa ilmu pasti lebih banyak salahnya dibandingkan benarnya. Alhamdulillah kalau masih ada benar, karena tanpa ilmu. Orang yang beramal tanpa ilmu, akhirnya dia akan beramal dengan perasaan. Oh, saya rasa ini bagus. Makanya kita akan menghubungkan nanti ada ayat selanjutnya itu. Ya, malahum bihi min ilmin wala li abaihim. Begitu juga dengan nenek moyang mereka. Karena biasanya orang-orang itu ketika ditanya, "Dari mana kamu dapatkan perkataan ini?" Biasanya mereka bilang apa? "Dari nenek moyang saya." Dari mana kamu dapatkan ini? Dari orang-orang terdahulu saya. Ah, ini bahaya juga. Karena orang terdahulu mereka juga adalah orang yang tidak berilmu sama dengan mereka. Makanya di dalam Al-Quran suratul Baqarah itu dikatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila diperkatakan kepada mereka, ikut apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu, apa yang mereka bilang? Qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Kami hanya akan mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari nenek moyang kami sebelumnya. Awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'an wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka itu adalah orang-orang yang juga tidak mengerti dan belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Belum dapat petunjuk, tidak mengerti, berkata tentang apa yang dia tidak tahu. Akhirnya ilmu yang diwariskan adalah ilmu yang
salah. Kalau ilmu yang salah diturunkan dan itu terus menerus, yang terjadi akhirnya apa? Sesat. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Maka setelah itu Allah menyatakan apa? Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh besar, sungguh jelek, alangkah jeleknya, alangkah besarnya dosa yang keluar dari mulut-mulut mereka. Alangkah besarnya dosa yang keluar dari mulut-mulut mereka. Makanya jangan sampai mulut kita ini juga adalah mulut yang hampir sama dengan mulutnya orang Yahudi dan Nasrani yang telah dibilangi oleh Allah kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, hanya dikarenakan kita juga tidak mengetahui tentang perkara agama tetapi pandai-pandai bicara masalah agama. Biasanya orang yang pandai agama semakin hari semakin tidak banyak bicara. Dia akan lebih banyak mendengar. Ya. Makanya ada perkataan orang Arab yang mengatakan begini, ya. Idza tammal aqlu qallal kalam. Kalau sudah sempurna pengetahuan seseorang, sedikit bicaranya. Tapi orang yang paling banyak bicaranya, ya, orang yang paling banyak bicaranya biasanya lebih banyak salahnya. Makanya tidak salah kalau seandainya ada pepatah Melayu yang mengatakan ting kosong nyarim bunyinya. Semuanya mau dimasuki. Ya kan? Bicara masalah agama semuanya mau masuk. Ya kan? Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh jelek, alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut-mulut mereka, apalagi itu berkenaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka menyatakan bahwa Allah mempunyai anak. Kamurat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Sesungguhnya apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka perkatakan itu adalah kebohongan. Kalau kita berkata apa itu bohong? Bohong itu adalah lawan kata daripada benar, ya kan? Ataupun yang namanya bohong itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan, ya, tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu adalah bohong. Baik orang itu sengaja maupun dia tidak sengaja. Tetapi orang yang sengaja berbohong itu jauh lebih besar dosanya dibandingkan orang yang dia tidak sengaja. Sebagai contoh misalnya adalah orang yang meriwayatkan hadis palsu. Orang yang meriwayatkan hadis palsu itu beda akibatnya orang yang tahu itu palsu dengan orang yang tidak tahu itu palsu. Makanya kalau kita lihat warning ataupun amaran Nabi terhadap orang yang menyebarkan hadis palsu itu adalah orang yang tahu bahwa itu palsu tetap disebarkan. Baru warningnya itu sangat besar. Apa kata Nabi SAW? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja. Ada kata-kata dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Bayangkan. Berdusta atasku dengan sengaja. Itu baru Nabi loh. Ini Allah, berdusta atas Allah dengan sengaja. Berdusta atas Nabi dengan sengaja saja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia mengambil tempat duduknya di mana? Di neraka. Ini kalau seandainya dia melakukan yang namanya kebohongan dengan sengaja atas nama Allah, lebih besar lagi dan lebih berat. Lebih berat, dia mempunyai dosa. Ya. Kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Apa yang dia sampaikan itu kecuali hanyalah berita bohong. Bohong itu adalah sesuatu yang disampaikan tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Baik yang menyampaikan itu sengaja ataupun tidak sengaja. Tetapi yang tidak sengaja, lebih besar dosanya dibandingkan yang tidak sengaja. Ya, karena kadang-kadang kan memang kita tidak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang bohong. Taib, iyaquluna illa kadhiba. Kita lanjutkan.
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini ataupun Al-Quran? Maksudnya dari bagaimana? Ayo ikhwah wal akhwat, kembali saya mau sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia biasa juga. Pernah saya sampaikan kan, kalau kita berbicara Muhammad, kita berbicara dua dimensi. Dimensi yang pertama, Nabi sebagai Muhammad sebagai seorang nabi. Dimensi yang kedua, Muhammad sebagai seorang manusia biasa. Muhammad sebagai manusia biasa, maka dia akan merasakan apa yang dirasakan oleh manusia yang lainnya. Dia akan memerlukan apa yang diperlukan oleh manusia yang lainnya. Manusia lapar, Nabi juga lapar. Manusia mengantuk, Nabi juga bisa mengantuk tidak? Mengantuk juga. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai dimensi yang lain. Apa itu? Beliau adalah seorang nabi. Ketika kita berbicara Muhammad sebagai seorang nabi, dia akan dijaga. Maka dia akan menjadi maksum karena dia adalah seorang nabi. Oke, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan dia juga adalah manusia biasa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai rasa sedih. Dia juga mempunyai rasa sedih sebagaimana manusia yang lainnya bersedih. Dan kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kehilangan anaknya meninggal. Anaknya meninggal. Siapa namanya? Yang meninggal itu yang dalam sejarah Ibrahim. Nabi menangis. Keluar air mata. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis tersebut, orang-orang yang ada di sekitarnya itu berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah engkau melarang kami untuk berlebih-lebihan di dalam kesedihan?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal aina latadmu wa innal qalba la yakhzan wa inna li firaqika ya Ibrahim lahazin." Sesungguhnya air mata menangis, hati bersedih, dan sesungguhnya berpisah denganmu wahai Ibrahim adalah sebuah kesedihan. Nabi juga adalah manusia biasa, beliau bersedih. Makanya di dalam sejarah juga kita kenal ada yang dinamakan dengan Amul Huzn. Amul Huzn itu apa? Tahun kesedihan. Tahun kesedihan bila? Tahun kesedihan bila? Dalam sejarah Nabi. Ya, tahun kesedihan. Tahun kesedihan itu pada tahun ke-8 kenabian, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan dua orang yang sangat dicintainya. Siapa dia? Istrinya Khadijah bintil Khuwailid, yang senantiasa menjadi penyokong dia, memberikan hartanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebarkan agama Islam. Yang kedua siapa? Pakciknya Abu Talib, yang senantiasa menjadi penyokong dia, yang senantiasa akan melindungi dia dari orang-orang kafir yang akan mencoba untuk menganiaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kematian dua orang tersebut menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi juga bersedih. Apa yang diceritakan oleh ayat ini adalah kesedihan Nabi yang lain. Apa kesedihan Nabi yang lain? Ternyata Nabi bersedih kalau seandainya ada orang yang diajak menuju kepada kebenaran, tapi dia menolak kebenaran. Makanya di sini dikatakan, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim." Mungkin saja engkau wahai Muhammad merasa bersedih, dan kesedihanmu itu sehingga seolah-olah engkau mau bunuh diri. Di sini kan, membunuh dirimu. Ya, kalau seandainya ada orang yang berpaling, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih kalau seandainya apa yang dia telah sampaikan itu tidak diterima oleh orang-orang. Tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi ini ingin memberikan sebuah pembelajaran kepada Nabi bahwa tugas seorang nabi bukan memberikan hidayah yang merupakan yaitu hidayah Islam, ya, tetapi tugas seorang nabi hanyalah menyampaikan, "Wa ma 'alaika illal balagh." Nabi tidak bisa memaksakan hidayah masuk ke dalam diri seseorang. Makanya ketika meninggalnya pamannya, pakciknya ya, Abu Talib itu, Nabi sudah berusaha keras.
Nabi datang ke rumahnya pakciknya Abu Talib. Dia berkata, "Ya ammi, qul la ilaha illallah adman laka indallah." Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, saya akan menjaminmu di hadapan Allah dengan kata-katamu la ilaha illallah itu. Oh, tapi pamannya tidak mau. Pakciknya tidak mau, sehingga dia mati dalam keadaan kafir. Maka ketika dia mati dalam keadaan kafir, turun ayat, "Innaka lan tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha." Hai Muhammad, engkau tidak akan pernah mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi sesungguhnya Allah lah yang akan memberikan hidayah. Karena tugas seorang nabi apa? Menyampaikan. Dia menyampaikan. Maka hati-hati sebagai seorang ustaz. Hati-hati sebagai seorang juru dakwah. Kenapa? Ada dua hal yang hampir bersamaan, hampir sama, tapi berbeda. Berbeda. Begini, sebagai seorang juru dakwah, ketika Anda mengajak seseorang untuk menerima perkataan Anda, apa yang Anda katakan benar. Anda ajak kepada, Anda sampaikan kepada seseorang, Anda ajak orang tersebut untuk mengikuti kata-kata Anda, tetapi orang itu tidak mau. Sehingga muncul dua perkataan. Anda mengatakan, "Saya sedih karena dia tidak mau ikut saya." Oke. Dan dua perkataan. Ini perkataan yang pertama, "Saya sedih karena dia tidak mau ikut saya." Perkataan yang kedua, Anda bilang, "Saya sedih karena dia tidak mau ikut kebenaran." Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik kira-kira? Yang nomor dua. Tetapi yang kita dengarkan biasanya, "Saya sedih dia tidak mau ikut saya. Sudah saya beritahu, dia tetap tidak mau." Yang mau diikuti siapa? Kebenarankah atau diri dia? Hati-hati, makanya saya katakan hati-hati. Dua kata hampir sama tapi beda. Yang kita inginkan dia ikut kebenaran, bukan ikut kita. Maka ketika kita mempunyai satu pandangan dan ternyata pandangan kita itu adalah pandangan yang tidak benar, maka cepat-cepat kita akan ambil yang namanya kebenaran. Karena yang diikuti itu adalah kebenaran. Ya, makanya ini perlu kita hati-hati. Karena jangan sampai kita promote diri, ya kan? Itu kan sama aja dengan promote diri kan, seolah-olah saya sudah sampaikan yang benar tak ini. Tapi mungkin kita akan mengatakan, saya sudah menyampaikan kebenaran, tapi dia tidak mau ikut kebenaran. Bukan tidak mau ikut kita, tidak mau ikut kebenaran, karena tugas kita hanya menyampaikan. Makanya berkali-kali saya sampaikan, salah satu bid'ahnya ustadz itu adalah ketika dia mengatakan, berkali-kali saya sampaikan, dia tidak ikut-ikut, tidak mau ikut juga. Sejak kapan kita jadi Tuhan yang mempunyai wewenang untuk memberikan hidayah kepada orang? Tugas kita itu hanya apa? Menyampaikan saja. Sejak kapan kita diberikan wewenang untuk memberikan hidayah, taufik kepada manusia? Tidak kan? Tugas kita hanya menyampaikan, mengajak orang tersebut kepada yang namanya kebenaran. Kalau dia terima, alhamdulillah. Tidak terima pun alhamdulillah. Di sini lahirnya jangan pernah berhenti untuk memberikan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah yang namanya peringatan, karena sesungguhnya peringatan tersebut berguna bagi orang-orang yang beriman. Jangan sampai berkata, sudahlah, berkali-kali saya sudah sampaikan, saya sudah putus asa. Ini adalah racun perjuangan. Racun perjuangan seorang da'i, seorang ustadz ketika dia mengatakan, sudahlah, saya sudah putus asa untuk menyampaikan. Ini racun dalam kehidupan seorang ustadz. Ingat, Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, berapa tahun dia berdakwah? 950 tahun dia berdakwah. Yang ikut sama dia 70-an saja. Makanya ada orang yang menghitung, rajin juga dia mengira, 23 tahun satu orang yang masuk Islam, yang masuk mengikuti Nabi Nuh. 23 tahun. Memang yang paling sukses berdakwah itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau seandainya kita sudah menyampaikan yang namanya kebenaran, kita sudah menyampaikan mana yang benar, mana yang tidak benar, kita sudah menyampaikan mana yang sunnah, mana yang tidak sunnah,
orang itu tidak mau ikut, jangan pernah putus asa untuk menyampaikan. Karena memang tugas kita hanya menyampaikan. Apalagi kalau seandainya sudah ditambah dengan kata-kata, sudahlah, ini memang mungkin tempatnya neraka. Oh, itu sudah salah. Itu sudah salah. Kita jangan pernah berhenti untuk memberikan yang namanya nasihat dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam cara. Nabi pun sedih, kita pun mungkin mempunyai perasaan sedih. Tetapi apakah Nabi pernah putus asa untuk memberikan yang namanya peringatan kepada kaumnya? Saya kira tidak. Kita ingatkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Nabi ketika ke Taif, belum sampai ke Taif lagi sudah dilempar. Saya kira di antara kita di sini yang mengaku dirinya sebagai dai belum ada yang dilempar sama orang. Kalau dulu Muhammadiyah yang dilempar adalah bangunannya, bukan orangnya kan yang dilempar. Bukan orangnya yang dilempar, Pak ya. Yang dilempar adalah bangunannya. Nabi ini bukan rumahnya saja yang dilempar, dirinya yang dilempar. Berdarah-darah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dalam keadaan berdarah-darah tersebut didatangi oleh malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung ini berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Muhammad, perintahkan apa yang engkau akan perintahkan." Kalau seandainya saat ini engkau memerintahkan untuk mengambil gunung ini dan menghempaskannya kepada orang-orang yang melempari kamu, kami lakukan. Tapi apa kata Nabi? La innahum qaumul la ya'lamun. Tidak, jangan lakukan itu. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. Wala Allahu yukhriju min aslabihim rajul yu'minu billahi wal yawmil akhir. Mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Inilah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga punya rasa sedih. Tetapi jangan sampai rasa sedih tersebut menjadikan kita akhirnya tidak melanjutkan estafet dakwah tersebut. Wala'allaka baqiyun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Selanjutnya adalah inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Ada beberapa hal yang perlu untuk kami sampaikan di sini. Yang pertama, Allah berbicara tentang masalah penciptaan setelah Allah berbicara tentang masalah ibadah. Sebelumnya kan Allah berbicara masalah ibadah kan? Perintah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah berbicara masalah ibadah, baru Allah berbicara masalah penciptaan, bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini menunjukkan ayyuhal ikhwah wal akhwat bahwa sesungguhnya tujuan utama manusia tercipta di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam satu ayat di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan manusia dengan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu firman Allah, dan itu menjadi sebuah tujuan utama penciptaan manusia di muka bumi ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini akhirnya Allah berbicara masalah penciptaan, bahwa apa saja yang ada di langit dan di bumi ini telah diberikan hiasan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu untuk manusia juga. Untuk manusia untuk apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk memberikan ujian kepada manusia. Siapa di antara mereka yang paling baik amalannya? Ada dua hal yang perlu untuk kami sampaikan. Yang pertama, bahwa ujian bagi manusia itu tidak akan pernah berhenti dari Allah Subhanahu wa taala. Selama dia hidup, selama itu ujian akan senantiasa ada sama dia. Maka dari sinilah akhirnya di dalam suratul Baqarah, kalau kita kembali, Allah menyatakan apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sungguh kami pasti akan menguji kalian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, dengan sedikit, enggak banyak. Allah mengatakan bisyai, dengan sedikit, minal khauf, rasa takut. Dan itu yang terjadi sekarang. Rasa takut kita, Masya Allah, ya, Masya Allah banyak rasa takut kita.
Khawatir kita panjang, subhanallah. Baru pagi itu saja sudah khawatir kita. Ya kan? Khawatir tidak dapat kerja, khawatir tidak dapat rezeki, khawatir tidak dapat makan. Ini kan semuanya adalah ujian dari Allah. Bisyai'in minal khauf, takut. Wal ju', apa ju'? Lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan dari sisi harta, jiwa, buah-buahan. Wa basyiris sabirin, tapi berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila mereka tertimpa musibah, mereka langsung berkata sesungguhnya ini berasal dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Inilah orang-orang yang akan diuji oleh Allah, dan manusia semuanya akan diuji. Ujian inilah yang akan mempertegas keimanan seseorang. Kenapa? Karena Allah itu kalau cinta sama seseorang, Allah akan menguji. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah kalau menyukai seseorang, mencintai seseorang, maka Allah akan menguji orang itu. Maka di dalam ayat yang lainnya dikatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira dan menyangka bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja berkata kami beriman kepadamu ya Allah, padahal mereka tidak diuji. Ujian adalah merupakan hal yang wajar dan lazim ada di dalam diri manusia. Cuma ujian itu berbeda-beda. Ada ujian berupa harta, ada ujian berupa pangkat, ada ujian berupa syubhat, macam-macam ujian tersebut. Sampai di mana kita akhirnya bisa menjawab ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baik. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini Allah menyatakan ayyuhum ahsanu amala, dan ini adalah hal yang menarik, ya. Kenapa saya katakan menarik? Allah menyatakan ayyuhum ahsanu amala. Siapakah di antara mereka yang paling baik amalnya? Allah tidak menyatakan ayyuhum aktsaru amala, siapakah di antara kalian yang paling banyak amalnya. Kenapa? Karena banyaknya amalan seseorang tidak menunjukkan dan tidak membuktikan benarnya amalan itu. Tetapi ketika Allah menyatakan ahsanu amala, yang paling baik amalannya, itu menunjukkan kebenaran daripada amalan tersebut. Berapa banyak orang-orang yang melakukan amalan yang seolah-olah banyak, tetapi akhirnya apa? Sia-sia. Dan ini kalau kita kembali kepada salah satu surah di dalam juz Ammah, itu Allah menyatakan apa? Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilah, orang itu sudah bekerja, nasibah, penat, amalannya banyak, tetapi apa? Tasla naran hamiyah, akhirnya masuknya neraka juga. Karena ternyata Allah tidak melihat banyaknya amalan seseorang, yang dilihat oleh Allah kualitas daripada amalan itu. Kalau seandainya banyak yang dianggap amalan tetapi tidak mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ditanya itu. Orang itu bertanya begini, Ustaz, di mana keadilan Allah ketika orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang yang kafir ini melakukan berbagai macam kebaikan tetapi tidak diterima? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kebaikannya tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan sama dia, kamu sebelum masuk KIM, ada syaratnya tidak? Dia bilang, iya Sir, ada syaratnya. Apa syaratnya masuk KIM? Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kamu tiba-tiba langsung belajar, langsung belajar di KIM, masuk kelas di KIM, tapi tidak ada syarat yang dipenuhi, langsung masuk di KIM. Kamu di KIM number one, selesai di KIM minta ijazah, kira-kira saya mau beri tidak? Dia bilang tidak Ustaz.
Kenapa saya tidak beri? Karena di awal memang saya tidak penuhi syarat. Sama. Walau bagaimanapun banyaknya amalan tersebut, tapi di awal syaratnya tidak terpenuhi, ya tidak akan dapat juga. Syarat dia akan mendapatkan yang namanya amalan tersebut diterima oleh Allah apa? Syaratnya apa saja? Beriman. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya ada orang yang beramal begitu banyak, tetapi tidak ikhlas, diterima tidak? Tidak. Kalau seandainya ada orang yang beramal begitu banyak, tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, diterima tidak? Tidak juga. Niat kan tidak cukup. Wallahu ta'ala alam. Maka di sini akhirnya dikatakan ayyuhum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak amalannya. Bahkan kadang-kadang ada orang yang mempunyai amalan sedikit, tetapi lebih diterima oleh Allah daripada orang yang melakukan amalan yang banyak. Contoh misalnya, seorang musafir. Seorang musafir boleh tidak mengqasar salat? Boleh. Dia salat 2 rakaat zuhur. Di sampingnya dia salat 4 rakaat zuhur karena dia bukan musafir. Ataupun taruhlah dia juga musafir. Jadi kedua-duanya musafir. Yang dua-duanya musafir ini, satunya 4, satunya 2. Yang dua ini dia lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lakukan. Kemudian dia lakukan apa lagi? Kemudian dia lakukan dengan penuh kehusyuan. Yang 4 ini tidak khusyuk. Kira-kira yang diterima siapa? 2 khusyuk. Yang 4 kan tidak khusyuk kan? Lebih tinggi nilainya di sisi Allah dibandingkan orang yang melaksanakan 4 ini. Dan masalah ibadah ini memang kadang-kadang kita lihatnya ada juga ibadah yang memang sudah diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh tadi musafir. Orang musafir boleh tidak puasa tidak? Hah? Boleh tidak puasa. Maka saya katakan ini ajalah sebagai contoh. Pernah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 2 orang yang sedang bermusafir perjalanan. Dalam perjalanan tersebut, 2 orang ini akhirnya datang waktu sholat. Ketika datang waktu sholat, kedua-duanya tidak dapatkan air. Kalau tidak dapat air, apa yang dilakukan? Tayammum. Kedua-duanya tayammum. Setelah tayammum, melaksanakan sholat, jalan lagi dia. Jalan beberapa meter atau beberapa saat itu, tiba-tiba dapat air. Kedua-duanya dapat air. Yang satu tidak mengulangi sholatnya, yang satu dia wudhu ulangi sholatnya lagi. Kemudian setelah itu dia tiba di hadapan Nabi. Apa kata Nabi? Yang tidak ulang sholat itu asabtas sunnah, itu yang sudah sesuai sunnah. Yang mengulang sholat itu, Nabi juga tidak mengatakan kamu salah. Hanya Nabi mengatakan zadakallahu hirsan wala tu'id. Semoga Allah menambah semangat kamu, tapi jangan ulangi lagi. Nabi juga tidak mengatakan kamu salah. Tetapi kalau seandainya kata-kata jangan ulangi lagi, itu sama saja menunjukkan yang kamu lakukan itu tidak benar, tidak tepat. Padahal dia paling banyak loh amalannya. Dia sudah sampai 2 kali sholat. Yang satunya pakai tayamum, satunya pakai wudhu. Tetapi yang sesuai dengan sunnah siapa? Yang pertama, hanya sekali sholat dengan tayamum, dapat air, dia tidak ulang sholatnya. Ini menunjukkan bahwasanya yang dilihat itu kualitas amalan yang kita lakukan, bukan banyaknya amalan yang kita lakukan. Karena amilatun nasibat tasla naran hamiyah. Ada orang yang sudah berpenat-penat melakukan sesuatu, tetapi akhirnya neraka juga. Akhirnya neraka juga kembalinya. Di sini akhirnya yulikhwa wal akhwat, kita katakan. Karena kadang-kadang ada orang yang alergi dengan kata-kata bid'ah. Saya katakan, kalau kita alergi dengan kata-kata bid'ah, ya, sebenarnya kita takut dan khawatir. Karena jangan sampai apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan yang ditunjuk ajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah berpenat-penat melakukannya di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah pada hari kiamat. Nabi mengatakan, saya tidak pernah ajar kau itu.
sia-sia. Sia-sia yang kita lakukan. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi hujah bagi kita pada hari kiamat? Ya. Ini yang ada di dalam suratul Baqarah. Nabi SAW akan menjadi saksi bagi kita pada hari kiamat kelak. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu akhirnya sia-sia hanya karena tidak mengikuti apa yang telah ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi terus terang saya katakan, mengajak orang daripada sunnah dan meninggalkan bid'ah bukan perkara yang mudah. Kenapa? Itulah kenapa Ibnul Qayyim kalau tidak salah mengatakan, iblis itu lebih menyukai pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Iblis itu lebih menyukai pelaku bid'ah dibandingkan pelaku maksiat. Karena pelaku bid'ah itu dia tidak pernah tahu apa salahnya. Sedangkan pelaku maksiat dia sadar bahwa dia salah. Sehingga pelaku maksiat lebih mudah diajak untuk taubat dibandingkan pelaku bid'ah. Berkenaan dengan masalah keyakinan memang susah untuk dirubah. Susah untuk dirubah. Palingan akhirnya kembali apa? Kembali mengatakan ini adat. Akhirnya kembalinya mengatakan apa? Ini adat. Wallahu ta'ala alam. Makanya di sini dikatakan inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalannya. Berapa banyak orang-orang yang kita lihat mungkin sedikit amalannya, tapi mungkin amalannya itu berkualitas. Dia tunduk dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia melaksanakan segala sesuatunya dengan khusyuk. Allah Subhanahu wa taala bantu dia di dalam melaksanakan itu semuanya. Dan memang ya berkenaan dengan masalah ibadah ini, ya kadang-kadang memang kita tidak mampu untuk melaksanakannya dengan lebih sempurna dari apa yang kita bisa. Tapi kita senantiasa berusaha untuk melaksanakan segala ibadah dengan sempurna. Ayat yang terakhir yang kita ambil pada malam ini adalah wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya terjadi ketika pada hari kiamat. Karena pada hari kiamat segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dari kecantikan-kecantikan, dari hiasan-hiasan yang ada di muka bumi ini, akhirnya pada hari kiamat akan semuanya hancur dan yang ada hanyalah tanah rata. Yang tidak ada tumbuh-tumbuhan sedikit pun di atasnya. Tidak ada air sedikit pun di atasnya. Rata. Maka di sini adalah ayat yang seolah-olah memberitahu kepada kita, jangan terlalu menggantungkan hidup kita terhadap dunia. Karena dunia akhirnya akan fana. Mari kita gantungkan hidup kita kepada akhirat yang kekal abadi selamanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia yang fana ini. Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bagaimana yang namanya hinanya dunia. Oke, begini aja lah, nggak usah muluk-muluk, artinya nggak usah susah-susah. Silahkan cari di dalam Al-Quran yang mana Allah memuji dunia, satu aja. Tidak ada. Tidak ada. Karena memang bagi Allah dunia itu tidak bernilai. Makanya di dalam hadis dikatakan bahwasanya dunia ini tidaklah lebih berat daripada apa? Janahu ba'udah. Sayapnya lalat. Tidak lebih berharga dari itu. Makanya kalau kita mencoba untuk mencari kata-kata dunia di dalam Al-Quran, maka kita tidak akan dapatkan adanya pujian terhadap dunia itu sendiri. Maka di sini akhirnya kita perlu menyadari bahwa sesungguhnya kehidupan kita yang hakiki adalah ada satu nasihat, ya. Ini nasihat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat, kalau nggak salah Ibnu Umar. Nabi mengatakan apa? Nabi tiba-tiba
pegang pundaknya Ibnu Umar. Dia pegang pundaknya Ibnu Umar. Kemudian dia berkata begini, kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia sebagai seorang yang asing. Orang asing ya. Sebagai orang asing atau 'abiru sabil, atau pejalan kaki, penyeberang jalan. Orang yang merasa dirinya sebagai seorang yang asing, yang akan kembali ke negaranya, maka dia akan mempersiapkan segala sesuatunya sebelum kembali. Dia akan persiapkan segala sesuatunya. Orang yang pergi ke Mekah saja, 13 hari, 15 hari di Mekah, itu dia sudah mempunyai itinerary. Selama 13 hari itu apa yang mau dilakukan? Hari pertama sampai, rehat, umroh, rehat. Hari kedua, shopping day. Ya kan, sudah ada seperti itu kan. Hari ketiga berkunjung ke kandang onta, berkunjung ke itu sudah jelas itu. Dan orang betul-betul bersiap-siap sebelum pulang. Packing segala sesuatunya, Masya Allah, kembali ke tanah air. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia tahu bahwa dia akan kembali, dan itu dia bukan penduduk sana. Dia tidak mau tinggal di sana. Maka dengan adanya keyakinan bahwa kita tidak selamanya di dunia ini, inilah yang akhirnya memberikan kepada kita motivasi untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum kembali ke negeri abadi, yaitu akhirat. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Gharib. Orang yang menjadi seorang yang asing ini, orang yang pergi bepergian, seorang musafir, dia juga tidak akan pernah melakukan sesuatu yang salah di negeri orang. Dia selalu hati-hati. Disuruh bawa paspor, dia pasti bawa paspor. Bawa paspor kemana-mana. Bawa paspor kemana-mana. Sebelum keluar hotel harus bawa name tag ya. Bawa semua. Tidak ada yang mengatakan sudah saya hafal. Tidak ada, tetap bawa name tag. Ikut peraturan. Dibilangi besok kita kumpul di sini pukul 7. Pukul 7 dia sampai. Iya kan? Besok waktu makan pukul 7 sampai 10. 7 sampai 10 dia datang. Dia tidak mungkin datang jam 11. Kenapa? Jam 11 sudah tidak ada makanan. Ya kan? Ini adalah sifat seorang musafir. Nabi menyarankan kita, memberikan saranan kepada kita, hidup di dunia ini jadikan dirimu seolah-olah sebagai seorang musafir yang engkau akan pulang. Kemudian yang kedua Nabi mengatakan apa? Au 'abiru sabil, atau penyeberang jalan. Kenapa penyeberang jalan? Orang yang mau menyeberangi jalan, tidak mungkin dia jalan begitu saja. Dia akan melihat ke kanan, dia akan tengok ke kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kalau betul-betul dia sudah merasa aman, baru dia berjalan. Berjalannya pun dengan pelan-pelan. Maksud saya pelan-pelan di sini sangat hati-hati. Ya. Dia lihat berapa jauh lagi yang namanya kereta sampai. Dia lihat ada tak yang namanya bus. Semuanya dia lihat, dia perhatikan. Karena dia akan menyeberangi jalan. Seorang yang tinggal di dunia ini harus mempunyai sikap itu. Hati-hati. Hati-hati. Karena jangan sampai dia terlanggar mobil. Dia terlanggar kereta. Dia tertabrak mobil. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ayat ini seolah-olah Allah mengatakan, jangan engkau gantungkan dirimu kepada dunia seluruhnya. Tidak. Karena dunia juga akhirnya akan fana, habis, hilang. Apa-apa yang ada di atasnya hancur. Ya, tetapi gantungkan dirimu untuk akhirat. Inilah dunia. Walaupun memang ya, bukan berarti kita hanya beribadah kepada Allah saja. Tidak. Kita juga diminta oleh Allah untuk mencari penghidupan di dunia ini. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari bagianmu di akhirat. Jangan lupa bahwa kamu juga punya bagian di dunia. Maka saya termasuk orang yang pernah saya sampaikan, termasuk orang yang tidak setuju dengan orang yang mengatakan dunia akhirat harus 50-50. Tidak. Akhirat lebih banyak dibandingkan dunia. Orang yang berdoa saja, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat. Memang di situ satu-satu ya. Satu dunia, satu akhirat.
Wa qina adzabannar, ya Allah hindarkan kami dari api neraka. Hindarkan kami dari api neraka itu dunia ke akhirat. Lebih banyak akhirat dibandingkan dunia. Maka kalau seandainya ada orang yang mengatakan dunia akhirat 50-50, yakin dan percaya, akhiratnya dia akan lupa, dunianya yang dia akan kejar. Maka tidak salah kalau orang tua dulu kita mengatakan begini, orang yang mengejar akhirat bagaikan orang yang menanam padi. Padi ditanam, rumput ikut tumbuh. Tetapi orang yang mengejar dunia bagaikan menanam rumput. Rumput ditanam, padi ikut tumbuh tak? Tak akan tumbuh padi itu. Yang ada dia akan lupa. Yang ada dia akan lupa. Wallahu ta'ala alam. Ini kajian kita pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Syukran. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah jumpa di bulan depan, di bulan Mei insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.